Pagi Pak, perkenalkan saya Rufjan Zaikan dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S2595. Jadi pada program saya akan menjelaskan tugas pada program yang kelima. Jadi pada studi pertama ini kita disuruh untuk membuat sebuah program untuk pembacaan dan pelaporan dari seorang pengguna, lalu menghitung string sesuai dengan sesudah karakter yang dihapus. Lalu pertama saya mengeluarkan cara nama cara nama 50. Ini berarti kita untuk menyiapkan masalah 50 karakter dan variabel i untuk uh, proses perulangannya nanti. Lalu saya ini menggunakan forgets. Jadi ini untuk berfungsi untuk membaca input. Ketika forgets akan menyimpan teks yang diketik termasuk karakter yang lain. Terus kita menekan enter. Lalu uh, print mulai start line. Ini berfungsi untuk uh, ketika kita untuk mencetak panjang string menggunakan untuk mencetak panjang uh, seberapa panjang nanti kata yang akan dimasukkan. Lalu uh, kita masuk pada bagian for. Uh, Sini kita tuliskan for i sama dengan 0, i lebih besar 50, i plus plus. Ini berarti variabel i dimulai dari indeks ke 0, lalu variabel dan dia uh, dan dia kira dengan variabel di bawah lebih kecil dari 50. Berarti variabel ini tidak boleh mencapai 50, itu hanya batasnya hanya mencapai 49. I plus plus ini berarti ketika warna ketika indeks pertama telah selesai diproses, maka akan berlanjut ke indeks selanjutnya dan begitu seterusnya. Lalu di sini if nama i sama dengan new line, maka nama nama i sama dengan nol karakter. Ini berarti ketika nama i ketika new line telah ditemukan dalam variabel i, maka variabel i akan diganti variabel i-nya itu akan diganti dengan nol karakter agar eh, diganti langsung dengan nol karakter. Lalu di sini kita menggunakan kursi break. Kursi break ini berfungsi agak berfungsi agar ketika nol karakter telah ditemukan, maka perulangan akan berhenti, perulangan berhenti, perulangan akan berhenti. Lalu kita beri lagi panjang string yang sesudah dihapus, lalu memberi nama yang telah tersimpan setelah enter dihapus. Di sini kita coba menjalankan program tersebut. Di sini kita masukkan nama lengkap. Maka kan maka panjang yang telah dihitung itu mulai sebelum dihapus itu adalah 15, panjang yang sesudah dihapus itu adalah 14. Itu karena enter eh, karakter spasi atau enter itu telah dihapus. Jadi nama yang tersimpan adalah alur sekian. Pada program selanjutnya itu pada program kedua ini kita disuruh untuk membuat program menggunakan simulasi login sederhana untuk mengatasi program login maksimal 3 kali. Pertama di sini saya mau membuat deklarasi username DB itu sama dengan admin, lalu cara password DB sama dengan del 2026. Jadi berfungsi jika saya masuk ke username dan password yang sama dengan ini, maka login akan berhasil. Lalu ini variabel untuk input itu jar input user 50, jar input guys. Jadi uh, maksimal input yang dimasukkan adalah 50 karakter. Di sini input integer percobaan, lalu eh variabel integer percobaan untuk percobaan itu uh, artinya kita menghitung sudah berapa kali sudah melakukan percobaan, lalu integer max percobaan itu artinya uh, user maksimal melakukan percobaan itu sebanyak 3 kali, lalu integer long user sebenarnya itu berarti pada percobaan ke berapa dia uh, dia berhasil atau berhasil login ke dalam program ya programnya. Lalu kemudian eh yang beberapa penggunaan luar. Jadi di sini perlu mengulang perulangan eh sini eh printf percobaan ke persen d new line. Jadi sebenarnya eh program akan meminta
input cuma satu kali, lalu kondisi akan dicek menggunakan perulangan. Perulangan itu per username, password, dan dicek dengan perulangan eh, if string. Jadi ini digunakan untuk memindahkan string. Jika hasilnya nol berarti kedua string sama. Lalu tanda ampersand. Lalu tanda ampersand artinya username dan password harus sama. Lalu jika jika username dan passwordnya sama, maka program akan menampilkan bahwa login itu berhasil. Akan kita berhasil login. Lalu jika tidak, maka akses kita akan diblokir. Sini kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Sini coba kita masukkan caranya. Lalu yang salah kita masuk ke kolom kedua. Salah ini kolom ketiga. Min kita masukkan yaitu TL 2026. Maka kita akan dan username dan password yang terakhir kita masukkan di adalah sama, maka kita akan putar login. Jadi pada program ini, pada tugas ketiga ini, kita disuruh untuk membuat suatu program untuk mencari apakah sebuah kata termasuk sebuah folder ROM atau bukan. Sini saya deklarasikan cerkata, cerkata atau semua artinya. Jadi uh, indeks yang kita masukkan itu adalah berjumlah 100. Lalu integer i panjang berarti kita untuk menyebut itu pada i sebagai variabel pengurangan. Panjang itu adalah untuk menyimpan panjang kata menggunakan strlen. Lalu integer adalah polylog. Ini karena jika sebuah kata itu nanti adalah sebuah polylog, maka kita akan tuliskan dengan satu. eh, dan jika kata tersebut bukan polylog, maka akan nilainya akan diubah menjadi nol. Lalu di sini kita menggunakan scan F untuk membaca input. Lalu eh, pada eh, logika perulangan yang kita gunakan, yang itu menggunakan for. Jadi di sini pertama kita sama dengan i sama dengan nol, lalu i panjang strip 2. Ini berarti kita proses setengah dari kata saja. Kenapa kita menggunakan setengah saja? Karena kita harus membandingkan huruf contoh jika kita mengambil sebuah kata itu kata, kita hanya perlu membandingkan kata pada indeks ke 0 dan pada indeks keempat, lalu indeks satu dan ketiga, kedua dan indeks kedua itu tidak perlu. Nah, itu adalah merupakan huruf tengahnya. Lalu kemudian di sini kita buat uh, if kata i. Jadi ini kita buat untuk mengambil huruf ke depan. Lalu kata panjang i panjang satu dikurang i. Ini berarti untuk mengambil huruf dari belakang. Karena indeks array dimulai dari nol, maka jika panjang sama dengan 5, maka indeks adalah 4. Lalu dikurangi i agar bergerak mundur. Lalu fungsi break kita gunakan agar perulangan dapat berhenti setelah uh, case telah berakhir. Lalu ini kita tulis uh, jika jika kata itu adalah polydrom, maka akan masih bernilai satu, dan jika tidak maka bernilai nol. Jadi sini kita menjalankan program tersebut. Jadi jika kita masukkan sebuah kata yaitu kita masukkan sebuah malam, merupakan polydrom akan menjadi satu. Coba kita jalankan lagi. Jika kita menggunakan kata-kata juga merupakan polydrom. Jadi kita masukkan sebuah kata kucing dan kemudian maka akan bernilai nol, yaitu berarti kucing itu bukan uh, kata polydrom. Demikian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.